Halo, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan case study kami yang berjudul Manusia di Kota, mewakili kenyamanan thermal luar ruangan dengan model kanopi perkotaan. Aku Elisa Septianisi Warmata, NIM 1151938. Saya Septisuna Rahmawati, NIM 1151952. Saya Fazaiza Mahes, NIM 115191010. Saya Muhammad Gani Kolbi, NIM 11591909. Pendahuluan, menurut Revision of World Urbanization Prospect 2018, diperkirakan pada tahun 2050, sekitar 68% populasi manusia di dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Proses urbanisasi menyeratkan modifikasi penggunaan dan penutupan lahan dan perubahan konsekuensi dari keseimbangan energi spesifik. Perubahan tersebut mengarah pada fenomena Urban Heat Island atau UHI, di mana wilayah perkotaan mengalami suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan pedesaan mereka. UHI tentunya memiliki berbagai macam dampak negatif pada kualitas hidup warga, di mana perubahan iklim yang sedang berlangsung akan semakin memperburuk konsekuensi negatif dari fenomena UHI ini. Saat ini, implementasi tanaman hijau atau terbuka permeable merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi UHI dengan cara evapotranspirasi dan peningkatan pertukaran panas laten dalam keseimbangan energi perkotaan. Dalam kerangka ini, model iklim dan cuaca adalah alat yang digunakan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan perkotaan yang muncul dari interaksi kompleks antara daratan dan atmosfer. Berdasarkan hukum termodinamika, kalor merupakan perpindahan energi internal dari suatu sistem lain diakibatkan adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari tempat tertinggi ke tempat terendah. Pada hukum pertama termodinamika berbunyi, kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. DU sama dengan dq dikurang dengan dw. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah solusi dalam mengatasi dampak dari peningkatan panas di daerah perkotaan agar terwujud suatu kondisi thermal comfort bagi para penghuninya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kajian pada percobaan yang dilakukan oleh Pigliatile dalam penelitian Princeton Urban Canopy Model yang telah dirancang untuk menyelidiki efek tanaman hijau dan bahan novel pada UHI. Selanjutnya adalah bagian metodologi. Kami menggunakan metode studi literatur dengan satu jurnal utama dan 2 jurnal pendukung. Jurnal utama yang digunakan berjudul Humans in the City Representing Outdoor Thermal Comfort in Urban Canopy Models, yang berisi mengenai tanaman hijau yang bisa mengurangi urban heat island, dan juga di dalamnya terdapat pemodelan yang berkaitan dengan iklim perkotaan dan juga kenyamanan thermal luar ruangan tubuh manusia yang disederhanakan ke dalam PUCM. Selanjutnya adalah terdapat persamaan keseimbangan tubuh manusia, yaitu R plus C plus K plus E sama dengan 0, dengan R adalah radiasi bersih, C adalah konveksi, K adalah konduksi, dan E adalah kehilangan panas laten penguapan, di mana dari masing-masing variabel terdapat persamaan yang bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya adalah pemodelan yang digunakan pada jurnal utama, itu ada 2. Yang pertama, menggunakan tanaman hijau dan tidak menggunakan tanaman hijau karena digunakan sebagai pembanding atau referensi. Yang kedua adalah menggunakan dinding dan tanah sebagai sisi dari model yang digunakan dengan memperhatikan nilai albedo dari dinding dan tanah, di mana nilai albedo dari dinding adalah 0,25 dan nilai albedo dari tanah adalah 0,15. Selanjutnya untuk 2 jurnal pendukung. Yang pertama itu memiliki judul Thermal Effects of Urban Canyon Structure on a Nocturnal Heat Island, Numerical Experiment Using a Mesoscale Model Coupled with an Urban Canopy Model. Dan jurnal yang kedua memiliki judul Elemen Vegetasi dalam Penataan Ruang Kota pada Koridor Jalan Jamin Ginting Brastagi. Baik, kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada percobaan pemodelan Princeton Urban Canopy Model atau PUCM, data referensi kondisi awal dari area pedestrian tersebut didapat hasil sebagai di-display pada grafik di samping itu. Nah, pada grafik atas kita mendapatkan informasi mengenai
temperatur suhu kulit pejalan kaki, dan pada grafik yang bawah kita dapatkan info temperatur udara lingkungan sekitar jalur pedestrian yang diberi perlakuan model PUCM. Nah, pengukuran suhu ini dilakukan pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2019. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita dapat melihat bahwa suhu kulit pejalan kaki tercatat mengalami fluktuasi antara 35,6 derajat Celcius hingga 36,8 derajat Celcius, dan nilai tersebut selalu berada di atas ambang batas kenyamanan suhu rata-rata bagi pejalan kaki, yaitu 34,4 derajat Celcius. Nah, selain itu diperoleh fakta bahwa radiasi matahari menjadi faktor utama dalam penentu perubahan temperatur kulit pejalan kaki pada area pedestrian terbuka tanpa tutupan vegetasi tumbuhan. Nah, kita lihat bahwa radiasi matahari itu disimbolkan dengan diagram yang berwarna biru, dan itu selalu beriringan dengan nilai temperatur pada kulit pejalan kaki. Sedangkan pada aspek lainnya selain radiasi itu cukup mempengaruhi namun tidak sesignifikan radiasi matahari. Baik, selanjutnya pada pemodelan PUCM dibentuk beberapa konfigurasi pada area pedestrian dengan konsep kanopi alami, yaitu dengan penanaman tanaman hijau berupa pohon peneduh di area pedestrian. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa konfigurasi, yaitu dengan satu referensi awal. Nah, pohon peneduh yang digunakan itu dapat mengurangi radiasi panas matahari karena tajuk pohon akan menahan radiasi matahari dan membentuk bayangan keteduhan. Jenis vegetasi yang ditanam pada area pedestrian pada variasi konfigurasi 3, 4, dan 5 pada model PUCM tersebut lebih diutamakan pada penggunaan vegetasi yang berbentuk globular atau membulat atau bundar, sehingga menaungi jalan dan tercipta keteduhan bagi para pengguna jalan. Pemakaian tanaman berbentuk globular ini memberikan kesan ruang koridor yang tertutup sehingga memberikan peralihan atau sekuen kesan ruang. Nah, selain itu pada konfigurasi terdapat struktur berwarna abu muda, dan itu merupakan struktur batasan tanah atau bahan yang tidak reflektif pada dinding bangunan. Sedangkan struktur pada abu tua itu menunjukkan bagian bangunan yang menggunakan material reflektif. Selanjutnya, pada grafik ini kita mendapatkan informasi mengenai perubahan suhu udara sekitar dan pada suhu kulit tubuh pejalan kaki yang telah diberikan konfigurasi model PUCM. Nah, kita lihat pada konfigurasi 1, radiasi gelombang pendek diserap lebih rendah oleh batasan tanah sehingga terjadi penurunan udara sebesar 1,6 derajat Celcius. Pada konfigurasi 3, terjadi penurunan suhu yang lebih kecil, kurang dari 0,6 derajat Celcius karena dibatasi oleh dinding bangunan yang reflektif walaupun sudah tertutup oleh bayangan pohon. Nah, pada konfigurasi 5 ini terjadi penurunan suhu hingga 2 derajat Celcius karena kombinasi pohon dan batasan tanah. Nah, dari situ reflektivitas yang lebih tinggi meningkatkan jumlah gelombang pendek terdifusi mencapai tubuh manusia pada siang hari. Sementara pengurangan kecil gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan sekitarnya disimpan ke suhu yang lebih rendah karena finishing dinding yang reflektif tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan anggaran energi yang dihitung. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian dalam kenyamanan termal pada suatu populasi diperlukan adanya perencanaan lingkungan yang cermat. Maka dari itu digunakan perspektif jalan di dalam Princeton Urban Canopy Models atau PUCM. Pada model ini memungkinkan melakukan perhitungan suhu kulit pejalan kaki di pedestrian atau kita bisa sebut juga trotoar pada kota, sedangkan nilai sebenarnya dikondisikan bergantung pada aktivitas dan fisiologi. Maka dengan model ini dirancang untuk informasi bagi para perancang dan pembuat keputusan mengenai dampak strategi mitigasi overheating wilayah perkotaan yang berpengaruh pada kenyamanan termal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.